Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Keluaran 12 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Persembahan terbaik. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengangkat umat Israel sebagai umat Allah, Tuhan kemudian memerintahkan kepada umat Israel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, korban itu bukan korban sembarangan, bukan korban yang asal-asalan, tetapi Tuhan kemudian menentukan kriteria-kriteria dari korban yang harus dipersembahkan kepadanya. Anak domba itu harus tidak boleh bercatat dan bercela. Anak domba itu tidak boleh kudisan. Anak domba itu tidak boleh timpang. Anak domba itu harus anak domba yang tidak bercacat dan bercela. Anak domba yang sempurna. Setelah itu, Tuhan kemudian memerintahkan kepada umat Israel untuk mempersembahkan korban bakaran atau korban anak domba itu pada waktu yang Tuhan tentukan. Dan saudara-saudara, dengan Tuhan menunjukkan kriteria-kriteria dan memerintahkan kepada umat Israel tentang cara-cara korban yang harus dipersembahkan dan juga waktu yang harus dipakai untuk mempersembahkan korban itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa korban persembahan yang Tuhan minta itu kriterianya dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan Tuhan ingin agar ketika kita mempersembahkan korban bakaran atau korban persembahan untuk Tuhan, korban itu harus dipersiapkan dengan baik, bukan dipersembahkan secara asal-asalan. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak mau manusia mempersembahkan sesuatu kepada Dia secara asal-asalan. Saudara-saudara, anak domba, korban anak domba yang dipersembahkan oleh orang-orang Israel itu adalah tipe dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah antitipe. Dia adalah anak domba Paskah yang dikorbankan untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Dia adalah anak domba yang sempurna. Dia tidak berbuat dosa karena dia pantas untuk menjadi penebus bagi saya dan saudara. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus, Dia harus datang. Dia turun dari zona nyaman, dari surga, menjelma menjadi seorang bayi. Kemudian Dia harus mati di atas kayu salib pada umur 33 tahun. Saudara-saudara, 33 tahun adalah umur terbaik dari seorang manusia. Tetapi di umur terbaik itulah Yesus Kristus harus mati untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Dia harus mati terkutuk di atas kayu salib demi untuk mempersatukan saya dan saudara dengan Allah Bapa, demi untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Hubungan kita yang telah rusak itu diperdamaikan oleh Sang Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang tidak bercacat dan bercela. Karena itu, saudara-saudara, pagi ini, bagi kita yang sudah percaya kepada Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita juga harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena itu, saudara, Paulus mengatakan, hai saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mengatakan kepadamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita juga harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan artinya kita melayani Tuhan, mempersembahkan seluruh keberadaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, pagi ini, sudahkah saudara melayani Tuhan? Sudahkah saudara beribadah kepada Tuhan? Sudahkah saudara mempergunakan tubuhmu sebagai persembahan yang terbaik? Jawab sendiri dalam hati saudara. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari bangsa Israel ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Kriteria persembahan itu ditentukan oleh Tuhan. Dan kami yang hidup di zaman anugerah ini, kami juga harus mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang
terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar dalam hidup ini kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi lebih dari itu, kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.